Viral di media sosial, puluhan emak-emak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat membersihkan material longsor yang menutup jalan penghubung antar desa. Inilah aksi emak-emak membersihkan material longsor di jalan penghubung antara Desa Kaleok dan Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi gotong royong ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut dan untuk membantu kaum pria agar pekerjaan cepat selesai. Sebelumnya longsor menutup seluruh badan jalan dan membuat akses warga terputus total. Ketinggian material longsor mencapai 10 meter dengan panjang 30 meter. Alat berat pun tidak bisa masuk ke lokasi karena kondisi medan yang sempit serta kondisi jalan yang rusak parah. Ini adalah salah satu akses utama menuju ke ibu kota. Ini adalah sering dilewati menandu orang sakit, terutama orang yang mau melahirkan tengah malam. Karena ini adalah salah satunya akses yang terdekat menuju ke puskesmas dan ke rumah sakit. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap untuk menegosiasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ke Cina. Purbaya menyebut tim teknis Kementerian Bersama dan Antara akan segera melangsungkan diskusi guna membahas skema yang tepat dalam menyelesaikan utang WUSH. Meski demikian, Purbaya menjelaskan kedua pihak akan memastikan terlebih dahulu akan bertemu dengan siapa di Cina dan seperti apa skema penyelesaian yang akan ditawarkan. Jadilah, cuman kita belum saya bilang begini, saya nggak tahu di Cina ketemu siapa, China Development apa NDRC-nya. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kita ke Cina. Kalau nggak saya bingung ke Cina ketemu siapa, nggak jelas. Diancam dibekukan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama berjanji akan terus perbaiki kinerja Bea Cukai. Jaka menegaskan tak ingin ulang masa kelam di mana fungsi pemeriksaan pabea dilucuti dari Bea Cukai dan diserahkan kepada pihak swasta. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengancam membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika gagal memperbaiki kinerjanya yang kini bercitra buruk di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama menegaskan bahwa pernyataan Menkeu Purbaya itu harus dipahami sebagai bentuk koreksi untuk mendorong perbaikan institusi. Jaka pun menekankan bahwa Bea Cukai telah dan terus melakukan pembenahan menyeluruh untuk menghapus berbagai citra negatif. Bea Cukai harus berbenah diri ya untuk menghilangkan image negatif kepada Bea Cukai. Kalau strateginya kayak gimana Pak? Ya pastikan mulai dari kultur ya kan, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan, apakah itu di pelabuhan, di bandara. Ya masih bandel kita selesaikan itu aja ya. Selain mengancam membekukan Bea Cukai, Purbaya juga menjelaskan apabila pembenahan gagal selain membekukan Bea Cukai, pemerintah juga akan menyerahkan tugas kepabeanan kepada Swiss General Surveillance seperti dahulu. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Terkait hal itu, Jaka menjelaskan bahwa perbaikan pelayanan publik menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Selain itu, sudah banyak perbaikan yang berjalan termasuk pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik under-invoicing di pelabuhan. Anda kembali di News Prime bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, diduga serangan jantung, pengendara minibus menabrak 2 sepeda motor di Rawamangun, Jakarta. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara minibus dan seorang pengemudi ojek online meninggal dunia. Polisi yang langsung menggelar olah tempat kejadian perkara mengatakan kejadian berawal saat pengemudi minibus yang melaju dari arah Balai Pustaka
tiba-tiba terkena serangan jantung dan menabrak sepeda motor yang berhenti di lampu lalu lintas. Selain pengendara minibus yang meninggal dunia, seorang pengendara ojek online atas nama Sarif Bustaman juga meninggal di lokasi kejadian. Kedua jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Begitu nyampe lampu merah, diduga pengemudi serangan jantung, jadi mobil lampu merah tetap maju, di depan ada pengemudi motor, sehingga mobil itu tetap menabrak dan motor itu terseret sampai ke sini trotoar, dan akhirnya pengemudi motor itu meninggal dunia. Terus mobil dalam keadaan hidup, kita ketok nggak bisa karena serangan jantung, akhirnya kita pecahin kacanya dan kita buka, ternyata mohon maaf yang pengemudi itu juga meninggal dunia. Anda kembali di iNews Prime. Pemirsa, jet tempur F-16 Amerika mengalami kecelakaan dan jatuh di gurun California. Sebuah jet tempur F-16 milik militer Amerika Serikat jatuh pada hari Rabu waktu setempat saat menjalani misi latihan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden jatuhnya jet dari skuadron aerobatik Thunderbirds ini. Pilot berhasil selamat dengan melontarkan diri dan hanya mengalami luka ringan. Penyebab jatuhnya pesawat masih dalam penyelidikan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan kehormatan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut turut dibahas kerjasama kedua negara hingga bidang diplomasi parlemen. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning di Istana Kepresidenan Jakarta. Wang Huning langsung bersalaman dan berpelukan dengan Prabowo mengawali pertemuan bilateral ini. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengajak Wang ke salah satu ruangan dan pamer sejumlah lukisan dan foto panda. Presiden juga bercerita tentang panda bernama Satrio Wiratama yang diberi nama langsung oleh Presiden Prabowo. Saya kasih nama Satrio Wiratama. 我给他取了一个印尼名字，叫萨特里欧。 Satrio Wiratama. Artinya pejuang mulia yang berani dan berbudi luhur. 它的印尼语的含义是勇敢的奋斗者。 Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio. Wang Huning mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena panda mereka bisa melahirkan di Indonesia dan dirawat dengan baik di Taman Safari. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, Fakih Satrio, iNews melaporkan.